Sore hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur oleh karena kasih-Mu. Kami pada sore hari ini mau memulai ibadah family ministry. Kami mohon pimpinan-Mu Roh Kudus dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam pimpinan-Mu ibadah FM. Biarlah ibadah ini benar-benar menjadi berkat bagi kami semua, juga menjadi berkat, menjadi YouTube banyak ditonton orang, mendapatkan berkat dari ibadah FM ini. Engkau rapi yang menyampaikan firman-Mu, Sutarjo, biar apa yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan. Juga Engkau rapi, Ibu Ria Baros, yang akan memuji Engkau, biar semuanya itu berkenan di hadapan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah FM dan kami akan syukur padamu. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan Bapak satu dan berikan pujian. Ku mau cinta Yesus selalu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini pengakuan kami Tuhan dari hati kami. Kami mau katakan, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakai Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya, mari tinggikan Dia. Haleluya,
Kami mau cinta Yesus selama-lamanya. Kami mau percaya Yesus selama-lamanya. Kami mau mengasihi Yesus selama-lamanya. Haleluya. Tak seorang pun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Haleluya. 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 Ya Aba, ya Bapa, ini kami anakmu. Ini kami anak-anakmu. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana bagi Yesus. Hosana bagi anak gembala. Yesus Kristus Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Sebab Engkau Bapa yang setia. Bagi kami Tuhan setia, tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Dalam segala keadaan kami Engkau ada. Yesus penolong bagi kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada sore hari ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik bagi kami. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Kami telah mengenal. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus anakku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari kita katakan Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus anakku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus anakku. Hosana, Hosana
Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Haleluya bagi Yesus. Haleluya, pujian kami, penyembahan kami. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau yang layak dipuji Bapa. Hosana. Kami serahkan pada hamba. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Kembali anak-anakmu datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih Engkau telah memimpin kami di dalam puji-pujian kami. Kiranya puji-pujian yang sudah kami akan berkenan di hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Kini tibanya saatnya kami rindu akan sebagian kebenaran firman-Mu. Buka mata setiap kami, mampukan kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, hingga benih yang ditaburkan dapat tertanam di dalam hati kami yang paling subur, hingga dapat tumbuh berkembang yang pada kami misalkan Tuhan untuk puji dan kebenaran nama-Mu. Urapi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, supaya yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanya kebenaran saja diberitakannya, sehingga aman kami dibangun melalui kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkaryalah di dalam pemberitaan firman-Mu, terangi kami sehingga kami dapat melihat kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan kita pada sore ini, yang berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan, yang melihara serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Hosiana. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari bacaan ini sangkat tema, kaya tetapi hidup dalam kemurahan. Kaya tetapi hidup di dalam kemurahan. Nah, ini peristiwa terjadi ketika Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko, di mana di situ ada seorang kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai, dan dia orang yang kaya. Begitu sangat luar biasa. Sakyus yang sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus, dia segera memiliki iman. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini saya sangat yakin bahwa Sakyus diberitahu oleh Matius yang pemungut cukai, yang bawahan Sakyus. Sakyus sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus sehingga timbul imannya. Dan kesempatan ketika Tuhan Yesus ada di kotanya tidak disia-siakan kesempatan yang begitu sangat luar biasa yang tidak akan dia temui. Ini sangat luar biasa. Karena itu Sakyus segera berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi karena orang banyak dan Sakyus tidak bisa melihat karena badannya pendek. Ini sangat luar biasa, saudaraku. Dia seorang kepala pemungut cukai,
Dia seorang kaya, tetapi dia ingin melihat orang apakah Yesus itu. Ini kesempatan yang begitu sangat luar biasa ketika Sakyus mendengar tentang cerita tentang Tuhan Yesus, dia berusaha sekuat tenaga untuk melihat orang apakah Yesus itu. Karena dia sudah mendengar tentang ceritanya, tentang beritanya, tentang tanda ajaib yang sudah dilakukannya. Semua ini karena didengar dari Matius. Sehingga timbul kerinduannya untuk bertemu dengan Yesus yang pada saat itu ada di kotanya. Sangat luar biasa, saudaraku. Ini pergumulan yang itu sangat berat, walaupun dia badannya pendek, tetapi karena dia memiliki kerinduan yang sangat besar, dia ingin melihat orang apakah Yesus itu. Karena dia sudah berusaha sekuat tenaga, karena dia tidak bisa melihat Yesus dari dekat, kemudian dia memiliki kecerdikan yang sangat luar biasa, saudaraku. Dia segera berlari mendahului Yesus yang akan lewat. Karena itu dia ketika melihat pohon ara yang dimana Yesus akan lewat di bawahnya, dia memiliki inisiatif untuk memanjat pohon ara itu, saudaraku. Bayangkan banyak semut, banyak ngangkrang dan lain sebagainya, tetapi tidak perdikan. Dia dengan sekuat tenaga, dia naik walaupun badannya pendek. Betapa luar biasanya kerinduan Sakyus ini. Ketika itu dia berhasil memanjat pohon ara. Dan ketika sampai di atas, dan dia memiliki keyakinan yang sangat luar biasa, Tuhan Yesus pasti lewat di bawahnya. Dan perkiraan Sakyus ini sangat tepat sekali, dan Tuhan Yesus lewat di bawahnya. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di bawahnya, Yesus segera menengok ke atas dan berseru kepada Sakyus, "Sakyus, turunlah, aku segera menumpang di rumahmu." Betapa luar biasanya Sakyus, dia memiliki keyakinan yang begitu sangat luar biasa, dia memiliki pertobatan yang begitu sangat luar biasa, sehingga dia segera turun dengan penuh sukacita dan mempersiapkan Tuhan Yesus dan rombongannya untuk ke rumahnya, makan dan minum. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini dikecam oleh orang banyak. Orang Yahudi, karena orang Yahudi itu sangat membenci yang namanya pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang yang sangat berdosa. Karena itu orang-orang berkata, tetapi semua orang yang melihat hal itu, ya itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata saya ini begitu sangat luar biasa. Bukti bahwa Sakyus dibenci oleh semua orang Yahudi pada saat itu. Karena apa? Karena Sakyus kepala pemungut cukai, dan dia sudah melakukan banyak pelanggaran. Tetapi karena dia memiliki keyakinan iman yang kokoh, dia pertobatan, sehingga dia membersihkan Tuhan Yesus dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan Sakyus pun berkata, "Tuhan, separuh dari harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas akan kuberikan 4 kali lipat." Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Sakyus ini. Bukti bahwa Sakyus menunjukkan kemurahan hati dengan memberikan harta bendanya kepada orang miskin dan mengembalikan apa yang telah ia lakukan terhadap orang kepadanya, dan akan mengembalikan 4 kali lipat. Sangat luar biasa yang dilakukan oleh Sakyus ini, memberi peringatan pada setiap kita bahwa orang kaya pun, walaupun dia sebagai orang berdosa, tetapi dipakai oleh Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan menunjukkan bahwa orang yang bertobat tidak harus orang yang terlalu jahat, tidak orang yang terlalu kaya untuk menerima kasih karunia Tuhan. Sangat luar biasa pertobatan Sakyus menunjukkan bahwa Tuhan tidak berkata tidak ada orang yang terlalu jahat atau terlalu kaya untuk menerima kasih karunia Tuhan. Dan ini bukti bahwa Sakyus memberikan separuh harta miliknya kepada orang-orang miskin. Apakah Sakyus menjadi melarat? Tidak sama sekali, saudaraku. Ingat di dalam
Amsal 11 ayat 24, orang yang menyebar harta semakin kaya. Orang yang menghemat secara luar biasa semakin berkekurangan. Ini bukti bahwa firman Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kalau kita mau berbagi kasih, memberikan kepada orang-orang yang memerlukan, maka Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada setiap kita. Tuhan tidak lalai di dalam menepati janjinya, saudaraku. Tuhan sadar, Tuhan menghendaki agar semua orang bertobat dan berbalik. Seperti yang dilakukan oleh Sakyus ini begitu sangat luar biasa. Dia rela memberikan separuh hartanya itu diberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang diperas, dia rela mengembalikan 4 kali lipat. Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Sakyus ini. Menunjukkan bahwa kemurahan hati dengan memberikan harta benda kepada orang miskin dan mengembalikan apa yang telah ia ambil secara tidak adil, mengembalikannya berlipat kali ganda, 4 kali lipat, saudaraku. Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Sakyus ini, memberi peringatan pada setiap kita. Ini bukti bahwa Sakyus menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena itu sadarlah, saudaraku, bahwa pertobatan itu pasti diiringi oleh hasil yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itu kita harus selalu ingat akan perintah Tuhan bahwa kita harus berbagi kasih untuk kepentingan bersama. Untuk membangun kehidupan jemaat dibutuhkan yang namanya uluran tangan. Karena itu jangan kita menggenggam tangan kita, tetapi kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik, semuanya untuk puji kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kita harus sadar, saudaraku, bahwa Sakyus, walaupun dia orang yang kaya karena kepala pengurusnya, tetapi dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia rela memberikan separuh hartanya, itu diberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang diperas dengan tidak adil, dia rela mengembalikan 4 kali lipat. Karena itu kita harus selalu melakukan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan hanya kita mementingkan diri sendiri, mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri, tetapi mari kita melihat kebutuhan orang lain juga. Jangan kita hanya menggenggam tangan kita melihat orang lain kesusahan, kita diam saja. Kita harus bergerak hati kita untuk berbelas kasih. Ini yang Tuhan kehendaki dalam setiap hidup kita, sehingga ada kebersamaan, ada kebijaksanaan, dan ada keuntungan bersama. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini berkat Tuhan yang begitu sangat luar biasa, saudara. Karena itu kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Sakyus ini. Dia melakukan yang terbaik untuk pelayanan pemberitaan Injil. Dan sekarang bagaimana caranya orang yang kaya tetapi hidup di dalam kemurahan, ini yang harus kita lakukan, saudaraku. Bagaimana caranya agar kita kaya tapi hidup dalam kemurahan? Yang pertama, kita harus hidup di dalam pertobatan. Kita harus bertobat. Ayat 2-4. Lukas 19 ayat 2-4. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sangat luar biasa pertobatan Sakyus ini menunjukkan dia kerinduan untuk melihat orang apakah Yesus yang berkuasa, yang begitu sangat luar biasa. Ini kerinduan yang begitu sangat luar biasa. Bertobat artinya mengalami pembaruan pikiran yang melupakan, menanggalkan masa yang lalu dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan di dalam Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga. Dengan perantaraan Roh Kudus kita diberi untuk kemampuan untuk melakukan yang terbaik. Semuanya untuk puji kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saudara, kita harus hidup di dalam pertobatan yang terus-menerus.
Jangan pertobatan tomat, sekarang tobat besok kumat, atau pertobatan tumingse, tobat minggu, Senin kumat lagi. Jangan seperti itu. Kita harus terus hidup dalam pertobatan yang terus menerus sampai Tuhan memanggil kita. Karena kita sebagai manusia seringkali kita memiliki kelemahan. Karena itu kita harus selalu bertobat terus menerus. Tidak sekali, saudaraku, tetapi setiap kali kita harus mengaku dosa kita, bertobat di hadapan Tuhan, dan selalu hidup di dalam pertobatan. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita disebut orang kaya tetapi hidup dalam kemurahan? Kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Kita harus selalu menghasilkan buah-buah pertobatan. Ayat yang ke-8. Ayat ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sangat luar biasa, saudaraku. Sakeus menunjukkan bahwa kehidupannya begitu sangat luar biasa. Dia sudah memberikan yang terbaik, hasil yang sesuai dengan buah-buah pertobatan. Di dalam Injil Matius 3 ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Seperti yang ditunjukkan oleh Sakeus ini, dengan kemurahan hati, dia menunjukkan kemurahan hatinya. Inilah salah satu ciri khas orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Kita harus selalu melakukan perbuatan yang sesuai dengan pertobatan. Jangan simpan, jangan digenggam, tetapi harus kita bagikan. Separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini bukti bahwa Sakeus menunjukkan kasih karunia-Nya, kemurahan hatinya dengan memberikan harta bendanya kepada orang miskin dan mengembalikan apa yang telah ia ambil secara tidak adil. Sangat luar biasa, saudaraku. Kita belajar di Sakeus ini, kita harus memberikan yang terbaik. Kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan yang sesuai dengan pertobatan. Tuhan menghendaki setiap kita hidup di dalam pertobatan yang terus-menerus, dan kita menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang selalu kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ketika Sakeus melakukan kedua hal ini, Sakeus dipuji oleh Tuhan Yesus. Sakeus dipuji oleh Tuhan Yesus ayat 9 dan 10. Dipuji oleh Tuhan Yesus ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memuji Sakeus karena ia menunjukkan pertobatan yang sebenarnya. Jangan memberikan separuh dari miliknya dibagikan kepada orang miskin dan mengembalikan yang sudah diperasnya dengan 4 kali lipat. Begitu sangat luar biasa. Ini bukti kita harus siap untuk memberikan kepada harta benda kita kepada orang-orang miskin dan memperbaiki kelakuan kita. Jangan kita mementingkan diri sendiri, tetapi kita harus berbagi kasih. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Jangan kita hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mari kita berbagi berkat. Dengan melakukan ini, percaya saudaraku, Tuhan pasti memberikan berlipat kali ganda. Sadarlah, Tuhan memberkati setiap kita. Nah, kesimpulan kita di dalam bacaan kita, Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 dengan tema kaya tetapi hidup di dalam kemurahan. Sakeus menunjukkan kemurahan hati dengan memberikan harta bendanya kepada orang miskin dan mengembalikan apa yang telah ia ambil secara tidak adil.
pertobatan Zakheus menunjukkan bahwa tidak ada orang yang terlalu jahat atau terlalu kaya untuk menerima kasih karunia Allah. Dan ketika Zakheus menunjukkan buah-buah pertobatan yang sesuai dengan pertobatan itu, maka Zakheus dipuji oleh Tuhan. Karena Zakheus telah menunjukkan pertobatan yang sebenarnya dan hidup di dalam kemurahan. Karena itu kita harus melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Zakheus ini, memberi berkat kepada orang banyak. Bagaimana caranya agar kita kaya tetapi hidup di dalam kemurahan? Ada dua perkara, yaitu kita harus bertobat, ayat 2 sampai yang keempat. Bertobat berarti mengalami pembaruan budi, meninggalkan cara hidup yang lama, dan berbalik kepada Kristus Yesus, kepada Allah Bapa melalui dorongan kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk berbagi berkat. Karena itu saudaraku, kita harus selalu hidup di dalam pertobatan yang terus-menerus. Jangan pertobatan tomat, sekarang tobat besok kumat, atau pertobatan tuming minggu tobat, Senin kumat lagi. Jangan seperti itu. Kita harus selalu hidup di dalam pertobatan yang terus-menerus. Dan yang kedua, bagaimana caranya agar kita kaya tetapi di dalam kemurahan? Kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Ayat yang ke-8. Kemurahan hati adalah salah satu ciri khas orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Dan yang ketiga, kita dipuji oleh Tuhan Yesus jika kita selalu hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah-buah pertobatan, jika kita dipuji oleh Tuhan Yesus. Ayat 9 dan 10. Dengan melakukan kedua hal ini, kita pasti akan dipuji oleh Tuhan Yesus dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita dapat menjadi garam dan terang. Suasana di sekitar kita menjadi sedap, menjadi enak berkat keadaan kita, dan kita dapat menerangi orang yang hidup di dalam kegelapan, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus melalui perbuatan kita. Ingat saudaraku, kita harus hidup kaya, tetapi hidup di dalam kemurahan. Jangan kita menggenggam tangan kita melihat orang lain ada di dalam kesusahan, tetapi bagaimana hati kita tergerak untuk memberikan yang terbaik. Semuanya untuk puji kemuliaan nama Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan pasti memberikan berlipat kali ganda. Ada yang menyebar harta tetapi semakin bertambah kaya, dan ada yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Sadarlah saudaraku, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita datang di dalam doa. Kembali anak-anakmu datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi kami yakin dan percaya firman-Mu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Engkau mengingatkan kepada kami seperti yang dilakukan oleh Zakheus, walaupun dia hidup kaya, tetapi hidup di dalam kemurahan, karena Zakheus sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus dan timbul imannya begitu sangat luar biasa. Selalu hidup di dalam pertobatan dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Ketika Zakheus hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah-buah pertobatan, dipuji oleh Tuhan Yesus. Kiranya setiap kita juga akan mendapat karunia ini jika kita mau berbagi kasih dengan orang lain. Sadarlah saudaraku, bahwa di kehidupan kita ini, kita harus peduli kepada orang lain. Kita harus selalu memperhatikan kehidupan orang lain. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari lepas ke hari. Terima kasih Bapak atas berkat penyertaan-Mu, berkat firman-Mu, Kau mengingatkan kepada setiap kami, agar kami selalu hidup di dalam kemurahan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur, haleluya. Amin. Sekian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, kemurahan lebih
Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih pada petang hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan yang mengajak kami untuk hidup dalam pertobatan dan hidup dalam kemurahan. Tuhan, terima kasih Pak Sutarjo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati Tuhan, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya Tuhan. Dan berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanannya dan supaya lebih hari dia lebih mengerti akan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk semua yang hadir, supaya yang hadir menerima berkat dari apa firman yang sudah disampaikan oleh Pak Sutarjo. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, supaya bangsa dan negara kami ini di bawah pimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Gibran serta Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, supaya Indonesia ini benar-benar tercipta satu kemajuan yang sangat menggembirakan. Terlebih lagi Tuhan, ada hujan pertobatan, supaya Indonesia ini bertobat, supaya Indonesia ini mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Para pemimpinnya Tuhan, para orang yang fanatik sekali, orang-orang yang benci Engkau Tuhan, mereka supaya mereka mencintai Engkau dan menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus, keadaan ekonomi Indonesia itu kiranya berikan satu ada kebaikan dalam perekonomian Indonesia, sehingga semua dicukupkan di dalam mereka kebutuhan hidup sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk bencana-bencana yang terjadi Tuhan, supaya untuk mensupport mereka berkekuatan membangun rumah tangganya mereka. Masih Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan, kiranya bencana itu Tuhan tidak begitu meluas dan tidak begitu menakutkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, semua yang hadir dan untuk FM ya Tuhan, supaya semakin bertambah maju di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maju di dalam kerohanian kami, pengenalan kami akan firman-Mu semakin maju, dan iman kami semakin teguh kepadamu, serta pengharapan kami semakin kokoh. Hamba sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan Pastor, doa berkat.